Halo, selamat datang kembali di channel saya, Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Ini adalah seri belajar Adobe Photoshop, dan di pertemuan ke-10, di video ke-10 ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal dan mencoba menggunakan salah satu fasilitas utama di Photoshop, yaitu filter. Jika Anda perhatikan di layar monitor saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Sekiranya Anda menggunakan versi yang lain, tidak masalah karena tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Oke, so apa itu filter? Mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Adobe Photoshop, Anda mengenal fasilitas satu ini, atau jika Anda belum terbiasa dengan Adobe Photoshop, filter di sini tidak jauh berbeda dengan fasilitas filter yang ada di misalnya apps semacam Instagram atau lain sebagainya. So, filter di Photoshop adalah fasilitas yang memungkinkan Anda untuk memberikan efek tertentu pada gambar atau pada objek di dokumen Photoshop Anda. Semisal Anda ingin membuat foto lebih tajam, foto lebih blur, gambar menjadi style lukisan tertentu seperti goresan kuas atau pensil atau lain sebagainya. Yang menarik adalah Photoshop memberi Anda berbagai macam fasilitas filter yang bisa Anda pilih, dan masing-masingnya memberikan efek tertentu yang bisa Anda gunakan untuk membuat desain Anda lebih menarik. Oke, mari kita mulai saja mencoba. Jika Anda perhatikan, saya mempunyai sebuah gambar, sebuah foto. Ini sebenarnya foto yang saya ambil dari papan iklan yang ada di salah satu sudut kota tempat tinggal saya, iklan layanan telekomunikasi di Inggris. Visualisasinya lumayan menarik, seorang perempuan yang tengah melambaikan tangan, seorang perenang basically, warnanya kontras kuning dengan latar belakang biru kegelapan seperti gambar langit. Oke, untuk mengakses fasilitas filter di Photoshop, Anda cukup memilih menu filter yang ada di bagian paling atas ruang kerja Photoshop Anda, klik menu filter, maka di dalamnya Anda akan temukan berbagai macam filter yang disediakan oleh Photoshop. Misalnya ada filter 3D, blur, blur gallery, distort, noise, dan lain sebagainya. Ini adalah filter-filter utama di Photoshop yang jika Anda aktifkan, maka Anda bisa menggunakan filter bersangkutan. Namun, di atasnya juga ada yang disebut filter gallery. Kita akan mencoba mencek apa saja yang ada di dalam filter gallery ini. Saya klik. Nah, perhatikan. Filter gallery basically adalah fasilitas yang menampilkan kumpulan atau galeri filter-filter utama di Photoshop, khususnya filter yang terkait dengan efek-efek lukisan. Jika Anda perhatikan, di bagian sebelah kiri terdapat preview gambar atau desain yang sedang aktif di ruang kerja Anda. Dalam kasus ini gambar iklan layanan telepon yang tadi saya maksud. Oke, kemudian di bagian tengah terdapat pilihan filter yang bisa Anda akses. Jika ada tanda segitiga seperti ini, artinya ada opsi tambahan artistik, artinya filter-filter yang masuk kategori artistik. Kemudian di brush stroke, artinya filter yang masuk kategori brush strokes, dan lain sebagainya. Yang perlu Anda lakukan cukup mengklik salah satu filter. Misalnya saya coba klik filter color pencil, maka secara otomatis Photoshop akan menampilkan efek filter ini pada gambar saya tadi. Terus lalu perhatikan di sebelah kanan, begitu saya pilih
filter color pencil, di sebelah kanan terdapat opsi pilihan parameter pengaturan filter tersebut. Jadi contoh di filter color pencil ini terdapat pengaturan pensil white, pressure, brightness, dan lain sebagainya. Jika saya mengubah nilai yang ada di parameter pengaturan ini, maka secara otomatis, jika Anda perhatikan di sisi kiri, Photoshop akan mengubah tampilan efek tersebut. Perhatikan, atau misalnya saya pilih yang lain, seperti ini, filter cutout. Anda bisa bereksplorasi dengan tampilan dengan parameter pengaturan filter ini untuk menemukan efek desain yang Anda sukai atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal saya suka dengan tampilan seperti ini, yang harus saya lakukan kemudian adalah mengklik tombol OK. Maka Photoshop akan mengaplikasikan efek filter tadi ke desain yang saya punyai. Sangat simpel, sangat mudah, Anda bisa mencoba bereksplorasi dengan berbagai filter yang ada di filter gallery. Yang saya ingin sampaikan juga kepada Anda terkait dengan filter adalah dua filter utama yang perlu Anda ketahui dan kemungkinan akan sering Anda gunakan, yaitu filter blur. Filter blur sesuai dengan namanya berfungsi untuk membuat gambar menjadi blurry atau kabur. Biasanya digunakan untuk membuat efek background yang lebih smooth, kemudian ya kadang ada beberapa objek di desain yang butuh dibuat blur, Anda bisa menggunakan fasilitas filter blur ini. Yang paling sering saya pakai biasanya adalah Gaussian blur, namun Anda bisa menggunakan efek blur yang lain, Anda bisa mencobanya, masing-masing mempunyai kelebihan dan manfaatnya sendiri-sendiri, namun paling sering saya menggunakan Gaussian blur. Jika saya klik filter Gaussian blur, perhatikan ada kotak dialog Gaussian blur di mana Anda bisa memasukkan nilai radius atau seberapa blur atau seberapa kabur gambar ini akan ditampilkan. Kita akan coba misalnya nilai yang lebih rendah 10. Perhatikan, kita mulai dari 1 seperti ini, kemudian misalnya 5 seperti ini, 10 seperti ini, dan lain sebagainya. Semakin besar nilai radius yang Anda aplikasikan, semakin kabur efek yang dihasilkan. Jika saya suka, saya tinggal klik tombol OK. Oh iya, jangan lupa untuk mengaktifkan tampilan fasilitas preview sehingga Anda bisa mendapatkan tampilan efek filter tersebut secara langsung sebelum Anda mengaplikasikannya. Kemudian satu lagi efek filter yang saya rekomendasikan dan bakal sering Anda gunakan adalah efek sharpen. Sharpen ini digunakan untuk membuat gambar lebih tajam, bisa digunakan juga untuk misalnya mengurangi efek blur. Jadi sharpen adalah kebalikan dari efek blur. Misalnya Anda punya foto yang kurang tajam, Anda bisa menggunakan fasilitas sharpen ini untuk menajamkan foto tersebut. Saya gunakan sharpen, kemudian sharpen more, maka lihat. Kita coba, ini gambar awal, kemudian saya pilih filter, sharpen more, maka gambar terlihat jauh lebih terang, lebih tajam maksud saya, sorry. Ini sebelum, agak blur, kemudian setelah diaplikasikan efek sharpen. Anda perhatikan? So, oh ya, satu lagi yang butuh Anda ketahui, fasilitas-fasilitas yang ada di menu filter ini umumnya digabungkan satu dengan yang lain, jadi biasanya tidak berdiri sendiri untuk menghasilkan satu efek akhir. Semisal Anda ingin membuat efek
tekstur emas, tekstur api, tekstur air, dan lain sebagainya bisa digunakan di teks, efek teks, misal kayak teks-teks yang ada di poster-poster film dan lain sebagainya. Biasanya untuk membuatnya Anda butuh menggabungkan berbagai macam filter yang ada di Photoshop ini. Saya nanti akan membuat video-video tutorial terkait dengan efek-efek teks seperti itu. Nanti saya akan unggah di channel ini juga. Namun, khusus di video ini saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda berbagai macam filter yang ada di Photoshop dan apa saja yang bisa Anda gunakan. Selanjutnya silahkan mencoba bereksplorasi dan semoga bermanfaat. Saya harap Anda menemukan berbagai macam efek yang menarik perhatian Anda di fasilitas ini. Terima kasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.